warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 yaitu akan menjelaskan mengenai materi helical gears. Next. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1 sendiri, yang dimana dari yang pertama NRP3 yaitu Farvelia, setelah itu ada NRP4 Wahyu Prayugo, ada NRP5 yaitu Muhammad Reza, dan NRP7 ada saya sendiri yaitu Saiful Amri, dan NRP14 ada Mika Nandika, dan NRP27 dari Rahmat Arya Zeta, NRP28 ada Melia, NRP29 ada Danis Mirza, dan NRP30 ada Atta, seperti itu. Dan lanjut dari subbab pertama dari materi ini, yaitu pendahuluan. Nah, di sini pendahuluan sebelum, roda gigi helix ini memiliki gigi berbentuk helix di sekeliling gigi. Dua roda gigi semacam itu dapat digunakan untuk menghubungkan dua paralel poros di tempat roda gigi taji. Pitch permukaan silindris seperti pada spur gears, tetapi dengan gigi alih-alih sejajar dengan sumbu putar di sekitar silinder seperti Older Screw. Gigi helix roda gigi dengan sumbu paralel memiliki kontak garis seperti pada roda gigi taji. Ini memberikan keterlibatan terhadap dan kontak keterlanjutan dari gigi penarik. Karenanya, roda gigi helix memberikan penggerak yang mulus dengan efisiensi transmisi yang tinggi. Seperti itu. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut oleh teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Ya. Untuk selanjutnya, untuk helix roda gigi sendiri itu dibagi dua. Ada tipe helix tunggal dan tipe helix ganda. Next. Nah, dalam kasus roda gigi helix tunggal itu ada beberapa dorongan aksial di antara gigi. Nah, ini itu merupakan kerugian. Untuk menghilangkan dorongan aksial ini itu roda gigi helix ganda digunakan. Dan ini itu setara sama dua roda gigi helix tunggal, di mana sama dan berlawanan dorongan disediakan pada setiap roda gigi, dan gaya dorong aksial yang dihasilkan itu adalah 0. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada istilah yang digunakan dalam helical gears. Yang pertama ada helix angle, yaitu sudut konstan yang dibuat oleh helix dengan sumbu rotasi. Kemudian yang kedua ada axial pitch, yaitu jarak sejajar dengan sumbu di antara face serupa dari gigi yang berdekatan, atau pitch melingkar. Yang ketiga ada normal pitch, atau jarak di antara face yang serupa dari gigi yang berdekatan di sepanjang helix pada silinder normal untuk gigi, dinotasikan oleh PN. Pitch normal juga dapat didefinisikan sebagai pitch melingkar pada bidang normal yang merupakan bidang tegak lurus dengan gigi. Nah, jadi untuk persamaan dari PN itu yaitu PN sama dengan PC cos alfa. Next. Nah, sesuai dengan gambar berikut, untuk helix angle itu yang ditunjukkan oleh panah, kemudian ada normal pitch atau PN, dan axial pitch atau PC. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk face with roda gigi helix, untuk memiliki lebih dari satu pasang gigi yang bersentuhan perpindahan gigi, yaitu kemajuan salah satunya ujung gigi ke ujung lainnya, atau tumpang tindih harus minimal sama dengan aksial. Dengan rumus 1, overlap, kemudian PC
sama dengan B tan kota. Kemudian yang kedua WA, WN, sin theta, WD dan tan theta. Untuk WN yaitu beban gigi normal memiliki dua komponen, yaitu satu adalah komponen tansial WT dan komponen aksial WA. Ya, untuk selanjutnya bisa dijelaskan teman saya. Silahkan. Ya, jadi dari persamaan satu tadi bisa dilihat bahwa sudut helix meningkat, kemudian tumpang tindih gigi juga meningkat. Namun pada saat yang sama, dorongan akhir seperti yang diberikan oleh persamaan kedua juga meningkat, yang tidak diinginkan. Biasanya direkomendasikan bahwa tumpang tindih harus 15% dari pitch melingkar. Untuk rumusnya sendiri, overlap sama dengan B tan alfa sama dengan 1,15 PC. Atau B sama dengan 1,15 PC per tan alfa sama dengan 1,15 dikali pi M per tan alfa, di mana B sama dengan minimum phase void dan M itu adalah modul. Ya, bisa dilihat ini ada gambar roda helixnya. Ya, mungkin bisa dilanjut PPT-nya. Ya, selanjutnya ada formative or equivalent number of teeth for helical gears. Ya, secara matematis jumlah gigi formatif atau ekuivalen pada roda gigi helix dapat dicari dengan menggunakan persamaan TE sama dengan T per cos pangkat 3. Di mana T sendiri itu adalah actual number of teeth on a helical gear dan alfanya sendiri helix angle. Ya, bisa dilanjutkan PPT-nya. Ya, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik, terima kasih. Kemudian di sini ada proportion of helical gears. Nah, meskipun proporsi roda gigi helix tidak memiliki standarisasi, namun berikut ini terdapat rekomendasi dari American Gearing Manufacturing Association atau bisa disingkat AGMA. Nah, di sini untuk pressure angle-nya pada plane of rotation itu 15 derajat sampai 25 derajat. Kemudian untuk helix angle itu ada 20 derajat sampai 45 derajat. Kemudian untuk addendum itu adalah 0,8 M. Untuk di sini maksimumnya. Kemudian untuk addendum itu minimumnya 1 M. Kemudian untuk minimum total dip itu ada 1,8 M. Dan untuk minimum clearance itu ada 0,2 M. Nah, untuk thickness of tooth itu ada 1,5708 M. Mungkin bisa dilanjut. Nah, mungkin di sini ada strength of helical gears. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Ya, kemudian ada strength of dalam helical gears, kontak bertahap antar gear yang berpasangan dimulai dari salah satu ujung gigi dan bergerak di sepanjang gigi sehingga garis kontak berjalan secara diagonal melintasi gigi pada waktu kapan saja. Maka dari itu, untuk mencari strength of helical gears, digunakan persamaan Lewis yang dimodifikasi, di mana persamaan Lewisnya adalah PT sama dengan sigma dikali EV dikali P dikali
V dikali M dan dikali Y aksen. Dengan keterangan WT adalah tangential tooth load, kemudian sigma O adalah allowable static stress, kemudian CV adalah velocity factor, kemudian B adalah phase width, kemudian M adalah modul, dan Y aksen adalah the form factor or Lewis factor corresponding to the formative or virtual or equivalent number of teeth. Next. Oke, kemudian di sini ada catatan untuk strength of helical gears. Bentar. Nilai dari velocity factor atau CV dapat ditentukan sebagai berikut. CV untuk variable velocities mulai dari 5 meter per sekon sampai 10 meter per sekon, yaitu 6/6 tambah V. Untuk variable velocities mulai dari 10 meter per sekon sampai 20 meter per sekon adalah 15/15 tambah V. Kemudian untuk variable velocities lebih besar dari 20 meter per sekon adalah 0,75/0,75 ditambah akar V. Dan untuk non-metallic gears adalah 0,75/1 tambah V ditambah 0,25. Next. Ini ada lagi untuk sebentar. Untuk dynamic hoof load pada helical gears seperti adalah rumusnya seperti yang ada di share screen. Kemudian untuk dynamic hoof load pada helical gears, ini maaf ada yang keliru ya. Sebentar. Ini mungkin bisa di skip dulu, mungkin ke example selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Ya mungkin ada dari teman-teman lanjut ke slide selanjutnya. Baik, ini apakah slide? Oke, contoh soal silakan. Ya, sekarang dibahas contoh soal untuk materi helix gear. Contoh soal diambil dari nomor 29.2. Soalnya adalah sebuah helical gear berbahan besi dengan sudut 30 derajat mentransmisikan 35 kW power pada kecepatan 1.500 rpm. Jika gear mempunyai gigi sebanyak 24, tentukan modul dan diameter dan phase width untuk 20 derajat. Tentukan dengan 3 kali normal pitch. Ya, next, bisa di next slide-nya. Ya, untuk solusinya pertama diketahui helix angle-nya itu sebesar 30 derajat, kemudian powernya sebesar 35 kW dan
rotational speed-nya 1500 rpm, number of teeth on gear 24 ya, atau jumlah gigi gearnya ada 24. Kemudian P sama dengan 20 derajat atau pressure angle in plane of rotation. Tau atau statistic stress sama dengan 56 megapascal atau 56 newton per milimeter kuadrat. B sama dengan 3 kali normal pitch atau 3 PN. Pertama kita mencari modul dengan cara trial sebanyak 3 kali. Dengan cara menentukan nilai torsi yang ditransmisikan oleh gear dengan persamaan T sama dengan P dikali 60 per 2Pi kali N. Menghasilkan nilai 223 dikali 10 pangkat 3 Newton milimeter. Next. Kemudian menentukan jumlah gear, menentukan gigi ekuivalen dengan persamaan TE sama dengan TG per cos pangkat 3 alfa. TG tadi sudah diketahui 24 dibagi cos pangkat 3 cos 30 derajat pangkat 3 menghasilkan nilai 37 dengan tooth faktor sebesar Y aksen sama dengan 0,154 dikurangi 0,912 per TE menghasilkan nilai 0,2129. Kemudian setelah itu dicari nilai beban tangensial dengan persamaan WT sama dengan 2T per G. Dengan nilai G adalah M kali TG, sehingga menghasilkan hasil 18.600 per M Newton. Setelah itu dicari kecepatan periferal dengan persamaan V sama dengan Pi dikali M dikali TG dikali N dibagi 60, menghasilkan nilai sebenarnya ini hasilnya 18,85 meter per second. Next slide. Ya, karena tadi kecepatan periferalnya kan 18,85, sehingga faktor kecepatannya itu pakai yang CV sama dengan 15 per 15 plus V. Kemudian dari poin-poin di atas dimasukkan ke persamaan untuk mencari tangential tooth lock. Dengan persamaan WT sama dengan tau dikali CV dikali B dikali P dikali M dikali Y aksen. Kemudian disubstitusikan dari poin-poin di atas ke persamaan ini sehingga menghasilkan nilai M sama dengan 5,5 atau 6 mm. Next slide. Kemudian mencari gear. Persamaan gear itu kan sama dengan DG sama dengan M kali TG. Karena M tadi sudah diketahui 6, maka tinggal dikali jumlah gigi gear, yaitu sama dengan 144 mm. Kemudian mencari lebar permukaan dengan persamaan B sama dengan 3 PN. Atau jika diuraikan menjadi 3 dikali Pi dikali M dikali cos alfa. Menjadi 3 dikali Pi dikali 6 dikali cos 30 derajat atau menghasilkan nilai 50 mm. Kemudian mencari beban ujung gear atau beban aksial dengan persamaan WA sama dengan WT dikali tan alfa atau 18.600 dibagi 6 dikali 0,577 menghasilkan nilai 1.790 Newton. Ya, itu penjelasan contoh soal 2.9.